Ratusan pendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjebak saat mendaki dipastikan semuanya aman. Saat ini semua pendaki masih dalam perjalanan ke pos resort Ranupani. "23 orang masih hilang pasca musibah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di antaranya warga ini menanti nasib keluarganya. Ada seorang pria yang juga menanti nasib 6 anggota keluarganya yang hingga kini masih dicari. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda di Indonesia Update bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama, saudara. Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon setinggi 20 meter menimpa sebuah mobil yang sedang melintas. Dari rekaman kamera dashboard kendaraan, sebuah pohon yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang. Selain menimpa sebuah mobil, pohon juga merusak sebuah stasiun MRT di kawasan tersebut. Petugas gabungan yang berada di lokasi langsung berusaha memotong batang pohon. Besarnya pohon membuat petugas mengerahkan 2 unit mobil crane untuk mengangkat batang pohon. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun arus lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja arah Semanggi sempat ditutup sementara. Arah Semanggi. Itu pas kejadian anginnya kencang atau gimana sih, Bu? Saya nggak ngeh ya, karena kan lagi di mobil ya. Cuman misalkan emang dari lampu merah, kita stop lampu merah terus hijau jalan gitu, ya udah jalan gitu. Saya juga ini ngelihat pohon miring tapi saya udah nggak keburu mencet rem. Jadi mencet remnya tuh ya udah telat, udah keburu bruk gitu. Tumbangnya pohon besar yang terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru juga menimpa stasiun MRT di dekat Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Pohon yang tumbang juga mengenai pagar gedung Deplu yang berada di depan stasiun MRT. Akibat kejadian ini, operasional MRT terganggu. Selain itu, ruas Jalan Sisingamangaraja dari arah Blok M menuju Semanggi juga sempat tak bisa dilalui. Saudara, untuk pertama kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi menampilkan langsung tumpukan uang tunai hasil rampasan tindak pidana korupsi di gedung KPK Jakarta. Uang rampasan negara itu akan diserahkan kepada PT Taspen dengan total 883 miliar rupiah. Dari uang rampasan negara berjumlah lebih dari 800 miliar rupiah ini, hanya sebesar 300 miliar rupiah yang ditampilkan sebagai visualisasi konkret dari aset yang berhasil diselamatkan. KPK akan menyerahkan pemulihan kerugian negara itu kepada PT Taspen. Uang itu diduga berasal dari hasil rampasan aset terkait kasus korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Perkara itu bermula ketika PT Taspen pada Juli 2016 diduga melakukan investasi pada program tabungan hari tua untuk pembelian sukuk ijarah atau surat berharga. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 2 tersangka, yaitu ex-direktur utama PT Taspen dan juga ex-direktur utama PT Insight Investment Management. Masih dari kasus hukum, saudara, Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Majelis Hakim menyatakan Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha
dan akuisisi PT Jembatan Nusantara atau PTJN di tahun 2019 hingga 2022. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8,5 tahun penjara. Mengadili menyatakan terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menanggapi vonis Hakim Tipikor ex-Dirut ASDP, Ira Puspadewi bilang akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ira juga menegaskan meski tidak terbukti memperkaya diri sendiri namun ia tetap divonis bersalah. Majelis Hakim menilai Ira terbukti memperkaya pemilik PTJN senilai 1,25 triliun rupiah melalui proses akuisisi PTJN oleh ASDP. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Sorotan berikutnya, saudara, datang dari Roy Suryo yang kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi tentang ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo CS tiba di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Rismon datang didampingi tim pengacaranya. Menurut tim pengacaranya Ahmad Kosinudin, salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu lalu, namun menurutnya permintaan itu belum ditindaklanjuti. Dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Pemeriksaan kali ini menyusul pemeriksaan sebelumnya pada 13 November 2025, di mana Roy Suryo datang bersama 2 tersangka lain dan diperiksa selama 9 jam. Ketiganya saat itu tidak langsung ditahan setelah mengajukan saksi dan ahli yang dinilai dapat meringankan. Direkskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin menjelaskan, penyidik perlu menjaga keseimbangan informasi sehingga proses penegakan hukum dianggap adil dan berimbang. Pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang.
Hingga saat ini penyidik belum memastikan apakah Roy Suryo akan langsung ditahan usai pemeriksaan. Tim Liputan, Kompas TV. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, Saudara. Usai jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi ratusan pendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjebak saat mendaki dipastikan semuanya aman. Saat ini semua pendaki masih dalam perjalanan ke pos resort Ranupani. Kali ini kita mengabarkan kondisi jembatan Besokobuan atau Geladak Merah via Pikendon sudah tertutup abu vulkanik. Mohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk dulur. Sangat tebal, gak kelihatan ini dulur. Saudara, puluhan rumah di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur ambruk diterjang awan panas dari erupsi Semeru. Warga tak sempat menyelamatkan harta benda saat erupsi terjadi. Puluhan rumah di Dusun Sumbersari dan Gumuk, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas Semeru. Erupsi Semeru terjadi pada Rabu sore meluncurkan awan panas disertai lahar dingin. Warga mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena langsung berlarian menyelamatkan diri. Saudara mertua, Mas. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Iya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa. Ini ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Kondisinya ada berapa rumah, Mas, yang kena, Mas? Sekitar 10, Mas. 10 lebih lah. Hancur semua. Dari barat ya sampai. BPBD Jawa Timur meninjau Desa Pronojiwo yang menjadi salah satu desa terdampak erupsi Gunung Semeru. Kondisi yang dinilai sudah kondusif membuat warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Meski demikian, BPBD Jawa Timur mengimbau warga tetap berhati-hati karena kondisi Semeru yang masih fluktuatif. Selain itu, sisa-sisa erupsi yang menempel di tanah dikhawatirkan masih panas dan bisa menimbulkan korban. Pagi ini pastinya di lokasi terdampak semua masyarakat akan banyak karena melihat kondisi rumahnya, tapi tetap kehati-hatian perlu dijaga karena tanah yang dipijak mungkin masih bagian panas. Inilah yang menyebabkan kenapa semalam dilakukan pelarangan peninjauan ke lapangan. Saudara, ratusan pendaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjebak saat mendaki dipastikan semuanya aman. Saat ini semua pendaki masih dalam perjalanan ke pos resort Ranupani. Selamat pagi untuk suasana di Ranukumbolo. Dalam video amatir yang diterima Kompas TV menunjukkan kondisi sebelum para pendaki Gunung Semeru dievakuasi ke pos pendakian. Kondisi mereka dipastikan selamat dan tidak terdampak awan panas Gunung Semeru. Petugas gabungan juga sudah dikerahkan untuk mengevakuasi para pendaki ke pos resort Ranupani. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah menutup aktivitas pendakian hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Siang hari ini hari terakhir untuk pendakian dan juga hari terakhir untuk. Saudara, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup pendakian ke Gunung Semeru. 187 orang yang terdiri dari 129 pendaki bersama pemandu dan juga porter yang berada di Ranukumbolo saat erupsi terjadi dipastikan dalam kondisi aman. Aktivitas Gunung Semeru dinyatakan pada status 4 sejak
pukul 5 kemarin, kami Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup kegiatan pendakian hingga Ranukumbolo sampai kondisi dinyatakan aman. Para pendaki yang telah berada di Ranukumbolo sejak sore kemarin, sejumlah 129 pendaki, beserta dengan pemandu, petugas, dan porter hingga total berjumlah 187 orang dalam kondisi aman. Bagi para pengunjung yang telah memesan tiket pendakian ke Ranukumbolo, kami akan melakukan penjadwalan ulang, sedangkan kunjungan wisata ke arah Bromo dan Ranuregulo tetap dibuka secara normal. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi 23 orang masih hilang pasca musibah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di antara warga yang menanti nasib keluarganya, ada seorang pria yang juga menanti nasib 6 anggota keluarganya yang hingga kini masih dicari. Sebuah pohon berdiameter lebih dari 1 meter roboh dan terbawa longsor. Pohon juga menutup jalan alternatif penghubung Madiun Ponorogo, Dusun Kandangan Kare, Kabupaten Madiun. Diperkirakan batang pohon tersebut longsor pada hari Rabu malam setelah wilayah setempat diguyur hujan deras. Akibat tertutup batang pohon dan material tanah, akses kedua arah sempat terganggu. Ratusan rumah di Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon masih terendam banjir. Air merendam jalan utama yang menghubungi antar desa tetangga. Air juga masuk ke sebagian rumah warga. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Menurut warga, banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan serta diperparah karena luapan sungai Ciberes. Petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat menggerebek sebuah toko penjual minuman keras di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan petugas setelah adanya laporan keresahan masyarakat terkait peredaran minuman keras di kawasan tersebut. Sedikitnya ada 200 botol minuman keras yang disita petugas. Saudara, kita ke informasi dari 23 orang masih hilang pasca musibah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di antara warga yang menanti nasib keluarganya, ada seorang pria yang juga menanti nasib 6 anggota keluarganya yang masih hilang. Ibu, adik, terus keponakan, terus sama dulu, sama istri. Jadi ada berapa total kehilangan keluarga ini? Ada 6. Terus keadaannya ya, semoga bisa ditemukan. Pandangan matanya tampak kosong, hanya berbaring dan merenung. Solihin adalah satu dari sekian banyak korban longsor yang terjadi di Banjarnegara. Longsor yang melanda tempat tinggalnya di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanaru, telah merenggut 6 anggota keluarganya. Ya, mungkin kepikiran karena kehilangan. Ada bapak, terus ibu, adik, terus keponakan, terus sama dulu, sama istri. Jadi ada berapa total kehilangan keluarga ini? Ada 6. Sejak bencana longsor menimpa, Solihin hanya terbaring dan enggan berbicara. Selama menjalani perawatan di Puskesmas Pandanarum, ia pun tidak nafsu makan dan minum. Sudah ada informasi? Belum, sampai sekarang belum ada informasi. Belum ditemukan berarti? Belum. Ini bisa diajak ngobrol? Belum bisa. Belum. Pak Solihinnya belum. Nah, ini harapan Bapak sebagai keluarga korban. Iya. Apa Pak harapannya? Bisa ditemukan, apapun keadaannya ya, semoga bisa ditemukan. Solihin terus menanti nasib 6 anggota keluarganya yang hilang. Pihak keluarga berharap ke-6 korban bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina.
Sampai jumpa.